Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmayanti dengan NIM E1E1 23002 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang dibawakan pada minggu lalu, yaitu TRI. Di sini pada mata kuliah struktur data. Baik, untuk keringkasan materinya yang pertama adalah pengenalan tree atau pohon, yang kedua definisi, mencakup definisi properti tree aditi atau pohon aditi, menghitung ke dalam, dan tinggi. Yang kedua binary tree atau pohon biner. Yang ketiga, implementasi tree atau penerapan pohon mencakup menggunakan linked list dan menggunakan array. Selanjutnya adalah algoritma penelusuran pohon. Baik, untuk kita masuk di Introduction to Tree atau pengantar pohon. Yang pertama, struktur data nonlinear. Menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencaharian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear. Yang selanjutnya, menyediakan organisasi data alami yang sifatnya hierarki. Baik, di sini adalah pohon dari Abraham atau keturunan dari Abraham. Di sini anaknya ada Ismail, Ishak, Zimran, Jokhan, Medan, Midian, Ishak, dan Suah. Selanjutnya kita masuk di tree definisi and property atau definisi dan properti pohon. Sebuah pohon atau tree adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen hierarkis. Kecuali paling atas, setiap elemen di pohon memiliki induk, elemen dari 0 atau lebih anak elemen. Selanjutnya, elemen paling atas dari pohon disebut akar dari pohon. Di sini ada elektronik, RUS, R&D, sales. Jadi untuk akar dari keturunan ini yaitu elektronik RUS. Untuk daun-daunnya ini merupakan daun-daun dari pohon Kanada, Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, TVCD, Tanner, R&D, dan Purchasing. Selanjutnya kita masuk definisi formal. Secara formal, kami telah mendefinisikan tree sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen-elemen sedemikian rupa sehingga node-node tersebut mempunyai orang tua atau anak hubungan yang memenuhi sifat-sifat berikut. Untuk yang pertama ini jika T kosong, maka ia memiliki simpul khusus disebut akar dari T yang tidak memiliki induk. Yang kedua, setiap node F dari T yang berbeda dari akar mempunyai node unik
induk mode W. Setiap node dengan induk W adalah akar dari W. Yang kedua, perhatikan bahwa menurut definisi kami, pohon bisa kosong. Artinya, tidak memiliki simpul apapun atau node apapun. Konferensi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan pohon secara rekursif. Selanjutnya, dua node yang merupakan anak dari induk yang sama adalah saudara. Selanjutnya, sebuah simpul atau node F adalah V adalah luar jika V tidak memiliki anak. Sebuah simpul V adalah internal jika memiliki satu atau lebih dari lebih anak. Node eksternal juga dikenal sebagai daun-daun. Jadi di sini untuk keturunan yang tidak memiliki anak disebut daun. Selanjutnya sebuah simpul U adalah leluhur dari simpul V. Jika U sama dengan V atau U merupakan leluhur dari induk V. Selanjutnya, sebaiknya kita katakan bahwa simpul V adalah keturunan dari simpul U jika U adalah leluhur dari V. Selanjutnya, sebuah tepian dari pohon adalah pasangan simpul U dalam kurung V sedemikian rupa sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Sebuah jalur T adalah urutan simpul sedemikian rupa sehingga sehingga dua node berurutan dalam urutan tersebut memiliki berbentuk sisi. Contoh pada pohon berdekatan berisi jalur CS 252, Project, Demos, dan Market. Jadi ini contohnya. Selanjutnya, sebuah pohon memerintahkan jika ada tatanan linear yang berarti di antara anak-anak setiap node. Selanjutnya kita masuk di pohon aditi atau the tree aditi. Kami mendefinisikan aditi pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk node pohon. Elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk sampai anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode P elemen untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Selanjutnya, pohon aditi kemudian mendukung hal berikut. Aksesor metode untuk T-rod atau T-akar di sini gunanya untuk mengembalikan posisi akar T atau node jika T kosong. Selanjutnya di sini adalah T isrod P. Di sini gunanya untuk mengembalikan true jika posisi P adalah akar pohon T. Selanjutnya T
T-parent di sini berfungsi untuk mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Salah. T-parent di sini gunanya untuk mengembalikan posisi induk dari posisi P atau non jika P adalah akar dari T. Selanjutnya P num children di sini untuk mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Selanjutnya P is live di sini untuk hasilkan iterasi anak dari posisi P. Selanjutnya P is live len di sini untuk mengembalikan jumlah posisi atau elemen yang terdapat dari pohon T. Selanjutnya T is empty di sini untuk mengembalikan true jika pohon T tidak mengandung posisi apapun. T position di sini untuk menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Iter di sini untuk hasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Selanjutnya kita masuk di duck type atau mengetik bebek. Duck typing merupakan suatu cara pemrograman di mana suatu objek dimasukkan ke dalam suatu fungsi atau metode mendukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diterapkan dari objek tersebut pada waktu dijalankan. Tipe objek itu sendiri tidak penting. Sebaiknya objek tersebut harus mendukung semua metode atau atribut yang dipanggil di dalamnya. Karena alasannya ini, duck typing terkadang dilihat sebagai cara berpikir alih-alih sistem tipe. Selanjutnya di dalam mengetik bebek, dalam pengetikan bebek, kami telah mendeklarasikan tipe argumen ke dalam prototipe fungsi atau metode. Ini berarti bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Yang penting adalah apakah objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat dijalankan. Selanjutnya, itu berasal dari pepatah lama. Jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, berkokok seperti bebek, maka kemungkinan besar itu bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berlaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanannya pada perilaku. Jadi, jika dia menunjukkan ciri-ciri apapun seperti ciri-ciri bebek, seperti kebiasaan bebek, maka di situ disebut bebek. Walaupun dikarenakan tingkah lakunya seperti bebek. Selanjutnya secara analogi untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidaklah penting selama objek tersebut berlaku sebagai mengharapkan. Jadi untuk bahasa komputasinya, jenis suatu objek apapun tidaklah penting selama objek tersebut berperilaku sebagai yang diharapkan. Selanjutnya di sini adalah kelas dasar abstrak untuk struktur data pohon. Yang pertama,
kami mengikuti Daktypeng adalah menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang mewarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bersarang dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, dan beberapa metode konkret seperti is wrote, is live, dan is empty. Tidak ada contoh langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Selanjutnya kita masuk di kedalaman komputasi. Misalkan P adalah posisi suatu simpul pada pohon T, itu kedalaman dari P adalah jumlah leluhur dari P tidak termasuk dari P itu sendiri. Kedalaman akar adalah 0 jika akar tidak memiliki nenek moyang. Selanjutnya, kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Dan jika tidak, kedalam P adalah 1 tambah kedalaman induk P. Jadi begini, untuk posisi akar atau posisi induk, paling induk, di sini jumlahnya adalah 0. Ini D adalah 0. Dan jika induk ini memiliki keturunan lagi, maka jumlahnya akan ditambah 1. Jadi di sini jumlah induk akan ditambah 1. Jadi 0 akan ditambah 1 sama dengan 1. Jadi ini untuk melangkah sini adalah 1. Dan selanjutnya memiliki anak lagi, keturunannya akan ditambah 1. Jadi 1 ini akan ditambah 1 untuk nilai untuk keturunan ketiga. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Seperti ini sama, dan jika ini akan menetap di D sama dengan 1 karena dia tidak memiliki anak lagi. Baik, selanjutnya kita masuk lagi. Di sini contoh codingannya. Di sini ya. Di sini contohnya, jika misalnya P mempunyai jika root maka langsung di retur, dan jika else maka kondisinya akan ditambah lagi 1, else. Waktu berjalan untuk T titik depth dalam kurung P for, atau untuk posisi P adalah 0 dalam kurung DP tambah 1, di mana D underscore P menunjukkan kedalaman P dari posisi T. Karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. Untuk depth P di sini berjalan pada waktu terpuruk di mana N adalah jumlah total posisi T. Karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N kurang 1 jika semua node terbentuk dari satu cabang.
Selanjutnya kita masuk di computing height atau menghitung tinggi badan. Yang pertama, ketinggian posisi P di pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, tinggi P adalah satu dari tinggi maksimum anak-anak P. Itu tinggi dari pohon yang tidak kosong T adalah tinggi akar T. Tinggi pohon yang tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kami menyediakan dua implementasi untuk menghitung tinggi. Yang pertama, hack 1P di sini untuk memanggil algoritma kelas kedalaman dari setiap posisi daun T yang menyebabkan kompleksitas waktu khusus terburuk 0 dalam kurung N pangkat 2. Selanjutnya untuk hike 2 di sini yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menyediakan kompleksitas waktu linear atau 0 dalam kurung N. Selanjutnya ada N jumlah di posisi pohon. Mari kita asumsikan ada L posisi daun. Selanjutnya waktu komputasi dengan rumus 0 dalam kurung N tambah. Selanjutnya setiap panggilan kedalaman fungsi memiliki waktu konstan 0 dalam kurung D underscore P tambah 1 yang dalam kasus terburuk bisa menjadi N kurang 1 atau 0 dalam kurung N kompleksitas waktu. Jadi ini untuk rumusnya. Selanjutnya jadi kompleksitas waktu khusus terburuk dari tinggi fungsi adalah 0 dalam kurung n tambah n kuadrat sama dengan 0 n kuadrat. Untuk kedalaman selanjutnya pada kasus 1 di sini N sama dengan 5 dan L sama dengan 3. Ketika N meningkatkan batas dan waktu komputasi akan bersifat kuadratik hubungan dengan N. Selanjutnya tinggi memberikan kinerja waktu terburuk 0 dalam kurung N. Perkembangan secara di atas bawah anak-anak berjalan di 0 dalam kurung CP tambah 1 waktu di mana C underscore P menyatakan jumlah anak dari P. Selanjutnya untuk hack 2 menghabiskan 0 CP tambah 0 dalam kurung CP tambah 1. Di sini untuk waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah ini. Untuk proporsional
Misalkan T adalah sebuah pohon dan dengan n posisi dan misalkan C_P menyatakan bahwa banyaknya dari anak posisi P di T dengan menjumlahkan atas posisi T. Maka rumusnya adalah ini. Untuk pembenarannya adalah setiap posisi T pengecualian akar. Jadi setiap untuk posisi T kecuali akarnya adalah anak dari posisi lain. Dengan demikian memberikan kontribusi 1 unit di atas jumlah. Di sini untuk N-nya sama dengan 5. C-nya sama dengan C5-nya sama dengan 0. Selanjutnya langsung kita masuk di binary tree atau pohon binar. Sebuah pohon binar adalah pohon berurutan dengan properties berikut. Yang pertama, setiap node memiliki paling banyak 2 anak. Setiap simpul anak diberi label sebagai anak kiri dan anak kanan. Selanjutnya, anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan pada suatu node. Subpohon yang berakar pada anak kiri dan kanan dari simpul internal disebut dengan subpohon kiri dan subpohon kanan dari masing-masing pohon. Selanjutnya, pohon binar adalah pohon binar sesuai jika setiap node memiliki 0 dan atau 2 anak. Pohon seperti ini disebut penuh pohon binar. Jadi dalam pohon binar yang tepat, setiap simpul internal memiliki tepat 2 anak. Pohon binar yang tidak tepat adalah tidak pantas. Jadi contohnya ini pohon keputusan adalah pohon binar sejati yang diperoleh dengan memutuskan hasil berdasarkan serangkaian pernyataan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan oleh pohon binar di mana daunnya dikaitkan dengan variabel dan konstanta serta simpul internal adalah operator. Seperti ini contohnya pohon binary tree, pohon binar. Definisi pohon binar secara rekursif. Pohon binar kosong atau berdiri sendiri, yang pertama adalah sebuah node R disebut dengan akar dari T dan menyimpan sebuah elemen. Pohon binar atau kemungkinan kosong disebut dengan pohon kiri T. Pohon binar disebut subpohon kanan T. Pohon binar aditi sebagai tipe data abstrak. Pohon binar adalah spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode aksesoris tambahan. Yang pertama adalah T-leaf dan T-leaf, dan T-sibling. T kanan, T kiri, dan T saudara kandung. Yang T-leaf adalah mengembalikan posisi yang mempresentasikan anak kiri P atau non jika P tidak mempunyai anak kiri. Selanjutnya, T-right adalah mengembalikan posisi yang mempresentasi anak kanan atau non jika P tidak mempunyai anak kanan. Selanjutnya, T-sibling atau T saudara kandung mengembalikan posisi yang direpresentasikan saudara kandung P atau non jika P tidak mempunyai saudara kandung. Selanjutnya, the binary tree abstract base class implementation.
atau implementasi kelas dasar abstrak pohon biner. Pohon biner adalah kelas masih pada pohon biner kelasnya masih abstrak. Selanjutnya ini mewarisi sebuah properti dari pohon, dari kelas pohon. Misalnya parent is leaf dan root, atau apa ya, induk, daun dan akar. Selanjutnya menyediakan dua deklarasi untuk dua metode abstrak. Yang pertama left dan right. Left dan right. Kiri posisi anak untuk left di sini untuk posisi anak kiri P, right di sini untuk posisi anak kanan P. Selanjutnya di sini menyediakan implementasi konkret dari dua metode. Saudara kandung di sini sibling P, atau anak lain dari orang tua P, anak children P, yaitu generator atau generasi untuk yang dipesan anak dari suatu node. Selanjutnya property of binary tree atau properti pohon biner. Kami menyatakan himpunan semua simbol dari pohon T pada kedalaman yang sama di sebagai tingkat D dari T. Level D dari T. Secara umum, in general, secara umum, level D memiliki paling banyak 2D node D. Jumlah maksimum simpul pada tingkat pohon biner tumbuh secara eksponensial seiring kita menuruni pohon. Selanjutnya kita masuk di proporsional 8.8. Di sini untuk anunya apa? Untuk propertinya. Selanjutnya langsung kita masuk di 8.9. Di sini pembenaran jika membuat dua tumpukan, satu untuk simpul eksternal dan satu lagi untuk simpul internal. Kami membuat dua simpul tumpukan, satu untuk simpul internal dan satu eksternal. Kasus 1, jika T mempunyai simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal yang tidak ada untuk simpul internal. Yang kedua, kasus kedua, jika T memiliki lebih dari satu node, kita hilangkan sepasang atau satu node eksternal dan satu node internal. Node pada satu waktu, pada akhirnya hanya satu node yang akan dibiarkan bersifat eksternal. Perlu diperhatikan bahwa hubungan di atas berlaku secara umum untuk pohon biner tidak tepat dari pohon non-biner. Selanjutnya penerapan pohon. Sini implementasi yaitu struktur tertaut untuk pohon biner, representasi berbasis array untuk pohon biner, dan struktur tertaut untuk pohon biner. Selanjutnya struktur tertaut untuk pohon biner. Yang pertama adalah struktur yang tertaut untuk pohon biner. Setiap node memelihara referensi ke referensi berikut ini.
elemen yang disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, node induk. Posisi T mempertahankan dua variabel. Yang pertama, variabel untuk menyimpan referensi ke akar simpul. Yang kedua, variabel ukuran yang mewakili jumlah total node T. Untuk kode Python-nya, di sini untuk kode Python implementasi struktur pohon binar tertahu dalam bahasa Python. Yang pertama, subkelas dari pohon binar. Ini mendefinisikan dua kelas bersarang, non-publik, non-publik. Ini untuk node kelas, eh, di sini untuk mempresentasikan node. Sedangkan untuk position kelas di sini untuk membungkus node yang diwarisi dari pohon posisi. Selanjutnya menyediakan dua metode utility berikut. Keabsasah validity di sini untuk memeriksa secara kuat validalitas posisi tertentu untuk membongkarnya. Selanjutnya make position di sini untuk membungkus simpul sebagai posisi yang mengembalikan ke pemanggil. Untuk operasinya di sini addr 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 reple, replace, replace, delete, attack, attach, attack. Di sini contoh codingannya baik. Di sini sekarang kita akan melakukan pengodingan. Kita buka dulu Visual Studio Code. Di sini ada untuk linked list dan binary tree. Ada kelas bernama kelas linked, ternyata linked binary tree dalam selanjutnya ada kelas node baik. Ini untuk codingannya coba kita tes. Kita simpan dulu. Ini tree untuk tree 2 karena sudah ada tree satunya dot. Kita coba dulu. Jadi ini untuk hasil codingannya seperti ini.
Apakah sama? Ah, Selanjutnya kita masuk di kinerja implementasi performa of the linked list binarity implementation atau kinerja implementasi pohon binar bertertaut atau lingkot. Nah, di sini untuk operasinya yaitu len is empty, root parent, left right sibling children, num children is root is left, del hake, ada the root, ada the left, ada the right, and replens delete dan attack. Selanjutnya kita masuk di array-based representation of a binary tree atau representasi pohon binar berbasis array. Selanjutnya yang pertama ada representasi alternatif dari pohon binar T berdasarkan pada penomoran posisi T. Untuk setiap posisi P dari T biarkan biar F dalam kurung P menjadi bilangan bulat yang didefinisikan sebagai berikut. Jika P adalah akar T, maka maka V dalam kurung P sama dengan 0. Jika P adalah anak kiri dari posisi Q, maka FP sama dengan 2. V dalam kurung Q tambah 1. Jika P adalah anak kanan dari Q, maka FP sama dengan 2F Q tambah 2FQ F dalam kurung Q tambah 2. Fungsi penomoran F dikenal dengan penomoran level dari posisi di pohon binar T. Penomoran posisi pada setiap tingkat T secara berurutan dari kiri ke kanan. Fungsi penomoran level menyarankan representasi posisi binar T melalui struktur berbasis array A seperti daftar Python dengan elemen pada posisi P dari T yang disimpan pada indeks FP dari array. Di sini adalah skema penomoran tingkat binar. Pohon binar sini adalah sebuah contohnya. Jadi di sini untuk akarnya 0, untuk sebelah kanannya 1 dan sebelah kirinya 2. Selanjutnya fungsi nah sepertinya uh, presentasi saya cukup sampai di sini karena materi saya tadi hanya sebatas bahasa representasi of binary tree sampai halaman 30. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.